Maulid ini merupakan satu bentuk rasa kegembiraan kita. Kita mungkin sering pernah dengar guru-guru kita ngajarin, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu, hendaklah kalian gembira, huwa khairun mimma yajma'un. Itu rahmat Allah, karunia Allah itu lebih bagus dari apapun yang kalian simpan, yang kalian cari, yang kalian jaga. Di situ karunia sama rahmat Allah siapa? Nabi Muhammad, Rasulullah. Sebab kalau kita baca sholawat, baca sejarah Nabi, kalau kita mau kupas dikit-dikit di Maulid Simtud Duran tuh, tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Meskipun mohon maaf kita nggak tahu artinya, tapi kalau kita baca kita bisa ngikutin. Sebetulnya kita nggak perlu pelajari. Kan Simtud Duran atau Maulid yang lain ada nggak yang ada artinya? Ada Simtud Duran yang ada artinya, ada tuh. Cuma kan kita malas baca kalau gitu-gituan kan. Iya. Kalau HP buat banget bacanya. Simtud Duran coba. Tuh, Anda juga nggak tahu. Cuma kadang-kadang karena dulu pernah baca artinya itu, masya Allah, dikit-dikit kita tahu. Nah, yang enak begitu antum baca, kemudian renungin coba tuh. Pokoknya kalau kita kayak Habib Ali kalau dalam pembacaan Maulid Simtud Duran, kalau kita tahu itu masya Allah. Ngerti kagak ngerti, kalau kita mau dengerin, kita ngikutin baca, itu pasti nanti manfaat dari bacaan Maulid, sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi bisa kita ikutin. Dan ingat, ada istilah kita, tak kenal maka tak sayang, maka kita suruh belajar. Dan itu cara kita belajar tadi, baca sejarah Nabi Muhammad SAW, hadir, duduk, dengerin cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sekarang kan kita bingung, kenapa? Coba lihat sekeliling yang biasa ngadain, ada yang ngadain nggak? Kan ada yang ngadain, ada yang kagak, biar itu. Kayak kita mesti pintar-pintar sekarang cari majelis-majelis yang di situ mempelajari sejarah Nabi Muhammad, disebut nama Nabi Muhammad. Pembacaan Maulid itu tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bi hadzal nuril mubin. Ya. Pembacaan Maulid ini hanya bisa dikerjain sama siapa? Dan ini pelipur lara, pelipur rindu buat siapa? Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Maulid ini adalah penghibur, pelipur lara buat siapa? Orang-orang mukmin yang khusus. Mukmin aja udah hebat, mukmin aja udah enak, apalagi orang-orang mukmin yang khusus. Enak gak? Min khawasil mu'minin. Mohon maaf, kalau beriman, semua orang Islam aku beriman. Tapi ketika ditanya, mohon maaf kalau bahasa kita, sama Maulid, kan ada yang demen, ada yang kagak demen. Akunya beriman kan, tapi begitu Maulid tanya, kita demen Maulid. Cuma kadang-kadang kan begitu, saya demen Maulid, tapi jangan lama-lama dong, gitu kan? Iya, saya udah masya Allah, sama aja namanya. Gitu. Tapi juga baca Maulid juga nanti ada adab-adabnya. Lihat kalau lagi misalnya orang lagi udah masya Allah, mentang-mentang suaranya enak. Dulu pernah ada kejadian dalam satu majelis, lagi asyaraqal dipotong, diberhentiin sama guru anak pernah cerita mungkin di sini, pernah cerita di sini atau di majelis mana pernah cerita. Kenapa? Karena yang mimpin tuh, yang megang mic, memang suaranya masya Allah bagus, suara bagus, tapi keenakan. Semua salawat dia baca udah masya Allah, orang kampung gelisah, akhirnya diteriakin langsung, hei gitu, udah berhenti, cukup. Kenapa? Kasihan, karena tadi nggak semuanya orang, iya mungkin demen. Cuma kalau jam 11, jam 10, setengah 11 masih baca Maulid, coba. Nah makannya kapan? Nah kalau bahasanya gitu, makannya kapan? Nah kalau jam 11 masih baca Maulid, nah makannya kapan? Gitu. Kan ujung-ujungnya Maulid apaan? Kalau buat orang kamu apa ujung-ujung Maulid apaan? Kan ada santapan rohani yang paling ditunggu apaan?
Manfaat jasmani. Yang paling ditunggu gitu. Udah sering sebetulnya diingetin, jangan ditinggalin. Dan di bulan Maulid ini kalau bisa agak banyakan dikit dah bacaan fasalnya. Tadi alhamdulillah biasanya kan habis mahlul qiyam itu nggak dibaca kan ya. Wahina baroza. Itu wahina baroza itu sejarah Rasulullah SAW dilahirkan. Kalau kemarin kita baca lagu Rohatil, Rohatil Atiyatu Tashidu, itu minimal kita tahu kayak begitu. Sejarah singkat Rasulullah mulai dari Rasulullah dalam kandungan orang tuanya, ibunya, sampai dilahirkan, sampai menjadi diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Ini dalam kisah tadi yang fahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafa'an tarfahu ila sama. Ya, itu sejarah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul dilahirkan, bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ketika kita membaca salawat kepada Rasul, Rasul bersabda, ketika ada seseorang yang membaca salawat kepadaku, Allah kembalikan ruhku kepadaku. Artinya sebetulnya Rasulullah nggak meninggal. Rasulullah mendengar salawat kita. Kalau Rasul bilang aja ngucapin salam hukumnya sunnah, jawabnya hukumnya. Makanya masa mustahil kita nggak dijawab. Makanya ketika baca-baca itu jangan bercanda. Yang akhir dari Maulid Situ Duror, wa hasuna minni an umsika a'innatal laglam bi hadzal magam wa agra assalam ala sayyidil anam. Itu jangan nggak ngikut baca. Ikut baca. Pokoknya tadi meskipun kita nggak tahu artinya apa, tapi ikut baca. Pokoknya kalau kita ngikut baca meskipun nggak tahu artinya, keberkahan dari Maulid. Nanti ada satu pasal, satu bait yang menyatakan orang di pembacaan Maulid Simtu Duror ini yang duduk di situ, meskipun dia nggak tahu artinya, dia nggak paham, dia nggak ngerti, tapi ngikut bacaannya. Ketika ada bacaan sholawat, dia baca sholawat, kemudian itu pokoknya dia baca sholawat Rasulullah SAW, pasti mendapatkan manfaat dari Maulid tersebut. Dan kalau bahasanya insya Allah, kalau bahasa itu dijamin. Kalau bahasa kita insya Allah, nanti sedikit demi sedikit akhlak Rasulullah akan Allah berikan, kalau bahasa kita akan Allah berikan kepada kita sedikit demi sedikit. Itu yang bisa ngerasain kita sendiri. Kita sudah mendapatkan seperti itu apa enggak? Itu kalau bahasa akhlak Rasul seperti apa? Misalnya Rasul bagaimana? Kira-kira selama ini pada diri kita udah ada apa enggak? Itu. Kalau kita rajin baca sholawat, kita rajin baca Maulid, tapi benar-benar ya, bacanya benar-benar ya, dengerinnya benar-benar nggak sambil bercanda, itu pasti ya, pasti sedikit demi sedikit insya Allah kalau bahasa kita sifat-sifat Rasul akan Allah berikan kepada kita. Dengan pengertian tadi kita bisa ngikutin sifat-sifat Rasul SAW. Untuk 100% mustahil, jangankan 100%, mungkin 5% aja berat banget buat ngikutin akhlak Rasul. 5% kira-kira bisa nggak? Kalau kita belajar sifat Rasul bagaimana, Masya Allah, paling enggak sekali lagi sifat-sifat apa itu yang sifat Rasul. Alhamdulillah ketika ada kebaikan kita giro, artinya cepat-cepat seperti ada panggilan ibadah, alhamdulillah kita senang, kita cepat. Itu merupakan sifat dari Rasulullah SAW. Kalau ada perbuatan yang tidak baik, meskipun kita nggak bisa nentang, tapi ada buhud, kagak nerima di hati. Buat ngebenerin kita kagak bisa. Kan Rasulullah ngasih tahu, barang siapa yang melihat perbuatan mungkar, disuruh ngerubah, nahan, disuruh berhentiin, ya pokoknya top dengan kekuatannya. Berani nggak kita? Agak berani. Terus kalau nggak bisa, dengan lidahnya. Kalau nggak bisa juga, hatinya kagak nerima. Wah, saya nggak setuju, saya nggak suka dengan kemaksiatan. Cuma bagaimana? Yang ngerjainnya keluarga saya, yang ngerjainnya itu yang penting udah itu. Berarti ada sifat-sifat Rasul yang Rasul beritahukan kepada kita. Meskipun Rasul ngasih tahu itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau cuma pakai hati doang, maka imannya masih kecil. Kalau bos kita biarin dah, yang penting ada imannya, tapi usahain naik. Dan tidak ada nikmat yang paling Allah anugerahkan kepada kita
kecuali kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang paling besar yang tadi Allah katakan dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kalian, hendaklah kalian bergembira. Itu lebih bagus dari apa yang kalian simpan, kalian yang persiapkan, yang kalian kumpulkan untuk bekal kalian. Bekal yang terbaik adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam menyambut bulan suci Ramadan aja kan kita sering dengar, pernah dengar hadisnya kan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan dirinya disentuh api neraka. Artinya orang tersebut gak bakal masuk neraka. Bulan suci Ramadan, kira-kira kalau Rasulullah nggak dilahirin, ada nggak bulan Ramadan? Bulan Ramadan jadi mulia, kenapa? Karena di bulan Ramadan diturunin Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan jadi mulia karena di bulan Ramadan diturunin Al-Quran. Al-Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad. Maka ulama bilang, kalau dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan Allah haramkan untuk masuk neraka, bagaimana dengan menyambut datangnya bulan yang dilahirkan bulan tersebut? Ramadan menjadi mulia karena orang tersebut.